Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Dewan Penguji Uji Kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Eli Pajarwati SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Pada hari ini, saya akan melakukan uji kinerja video pembelajaran pada siswa kelas 4, pelajaran IPAS, materi siklus air. Mohon kiranya apabila ada saran dan masukan, pastinya saya akan menerima untuk pembelajaran ke depan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jauh paling kenceng masuk surganya duluan. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Siapa yang hafal kalau lagu yang biasa saya nyanyikan kalau untuk menanyakan kabar? Siapa? Masih tahu? Masih ingat? Good morning everyone. Oh iya, gimana Cik? Siapa sama-sama? 1, 2, 3. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning to me, good morning to you. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Oke, sebelum kita belajar ada baiknya dan pastinya kita harus berdoa dulu. Ayo Kalisa tolong dipimpin doanya. Let's pray so that our team can together. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Kalisa. Oke, sebelum Indonesia Tuhanku, makanan tanah airku, marilah
Boleh diikutin naik beca atau sekolah juga bisa. Nadanya naik beca. Tahukah kawan-kawan air dapat diperbarui? Itu semua karena air ada siklusnya. Ayolah kita lihat seperti apa prosesnya. Siklus air dengan tahapannya. Sungai menguap disebut evaporasi, lalu membentuk awan disebut kondensasi. Jatuh ke bumi disebut presipitasi, meresap ke bumi disebut infiltrasi. Evaporasi. Lagi. Itu semua karena air ada siklusnya. Kita lihat seperti apa prosesnya. Siklus air dengan tahapannya. Laut sungai menguap disebut evaporasi, lalu membentuk awan disebut kondensasi. Air jatuh ke bumi disebut presipitasi, meresap ke bumi disebut infiltrasi. Oke. Nah, tadi udah ada sedikitnya tentang siklus air. Berarti tandanya apa ya teman-teman ya? Pernah nggak sih ngeliat hujan? Nah, tadi pagi Miss kata Ryan. Ya Ryan, tadi pagi Ryan baru lihat hujan kan? Iya. Miss aku tadi terlambat. Karena apa terlambatnya? Hujan. Hujan. Ya, tadi Ryan terlambatnya karena hujan. Kan datangnya karena bangunnya sudah siang, jadi kebagian hujannya Ryan. Ya, karena hujan. Kenapa bisa ada hujan? Kenapa bisa ada hujan? Kok bisa, Miss? Emang di langit itu banyak airnya? Dari awan, dari awan. Ayo. Karena menguap, katanya laut menguap. Karena apa? Miss, dia sudah laut, Miss lautnya bocor. Awannya disiram, ya siapa lagi? Lautnya mengembun, apa lagi? Menguap apa mengembun? Karena apa dia menguap? Karena sinar matahari. Berarti sinar matahari panas banget ya teman-teman. Betul panas, betul keju. Tetap aja tembus panasnya ya. Oke. Siapa yang udah pernah lihat percobaan dari air laut menguap sampai dia kembali lagi menjadi air tanah atau air laut? Apakah air bisa diperbaharui? Bisa tidak? Bisa tidak? Bisa. Buktinya apa? Buktinya air itu selalu ada. Ya, di laut air pernah nggak sampai kering habis banget? Pernah? Air laut habis kayak air yang di sungai? Pernah? Tidak ada air ya. Nih, nanti teman-teman dapat video pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini pertama, dengan teman-teman melihat video, teman-teman bisa menganalisis siklus air dengan teliti. Oh, kayak gitu nih siklus air. Dari mana? Dari awalnya dia evaporasi sampai terakhir dia diresap oleh tanah atau filtrasi. Kemudian nanti teman-teman mengisi LKPD bekerja
Ya, kemudian teman-teman harus tahu istilah-istilah dalam istilah siklus air. Tadi ada berapa istilah? Nanti dalam video ya teman-teman harus tahu, catat di kertas biar nggak lupa dalam video. Ya, kemudian nanti teman-teman akan membuat diaroma siklus air. Diaroma tuh kayak media gambar yang isinya tentang siklus air. Kemudian yang keempat, teman-teman nanti menyimpulkan urutan perbuatan siklus air dari pertama sampai terakhir. Jangan terbalik nanti, ya. Jadi teman-teman nanti dicatat di video ini ya. Siap ya? Siapa alat tulisnya? Satu orang satu yang menulis, yang lainnya yang menyebutkan, atau teman-teman catat semua dari buku informasi tidak boleh. Halo sahabat cerdas, tahukah kalian sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air. Dari jumlah tersebut, 97% merupakan air asin yang berada di laut. Sedangkan sisanya 3% merupakan air tawar. Sebanyak 2% dari air tawar merupakan es yang berada di kutub. Sisanya yang dapat kita gunakan berada di danau, sungai, dan air tanah. Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan, misalnya mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman, dan berbagai kebutuhan lainnya. Namun, meskipun digunakan secara terus-menerus, air yang ada di bumi tidak akan habis. Hal ini terjadi karena adanya siklus air. Lalu, tahukah kalian apa itu siklus air? Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan membentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Lalu air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Demikian tadi penjelasan tentang siklus air. Semoga video ini akan memudahkanmu dalam memahami materi siklus air. Tadi ada beberapa proses dalam siklus air. Sebelum air kembali ke laut, terjadi penguapan.
Apa namanya penguapan itu? Evaporasi. Disebabkan karena apa evaporasi? Sinar matahari. Yang akhirnya air laut menguap menjadi sekumpulan awan. Menjadi sekumpulan awan. Kemudian awan itu penuh dengan air. Yang akhirnya air itu karena saking penuhnya muatan itu terjadinya turunlah hujan. Tadi pembentukan awan namanya apa? Kondensasi. Kemudian pas turunnya hujan namanya presipitasi. Next kita lihat. Kita ceritanya ada lagi tentang mengapa bisa ada hujan. Teman-teman udah tahu belum sih Miss kenapa hujan sih Miss? Tahu nggak? Aku tahu sih Miss hujan tapi aku nggak ngerti juga ngomongnya gimana bahasanya. Misalnya nih kita lihat. Kenapa bisa ada hujan? Yuk pelajari siklus air. Semua orang pasti punya pengalaman dengan hujan. Mungkin hujan bikin kamu jadi ngerasa fresh karena udara jadi sejuk. Atau malah kecewa karena jadi nggak bisa main keluar rumah. Hujan penting banget buat petani. Kalau hujan terlalu sedikit, petani jadi susah karena sawahnya kekeringan. Tapi kalau terlalu banyak daerah bisa jadi banjir atau longsor. Nah, apapun pengalamanmu dengan hujan, pasti kamu pernah mikir, kenapa ya bisa ada hujan? Air sebanyak itu kok bisa jatuh dari langit sih? Emangnya di langit ada perairan? Ternyata bukan. Turunnya hujan adalah salah satu bagian dari siklus air. Sebelum kita bahas tentang hujan, yuk kita simak dulu siklus air supaya kamu ngertinya lengkap. Siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali ke bumi. Dalam siklusnya, air akan mengalami perubahan bentuk baik padat, cair, ataupun gas, dan air akan berpindah-pindah tempat. Ketika melalui berbagai tempat dalam bentuk yang berbeda ini, air mempengaruhi kehidupan di bumi. Tahu nggak, sebagian besar permukaan bumi dan tubuh makhluk hidup itu terdiri dari air loh. Di tubuh manusia sendiri, hampir 60%-nya terdiri dari air. Air jadi salah satu unsur penting bagi kehidupan. Siklus air menyebabkan massa air di bumi cenderung tetap dan air dapat terus diperbaharui. Secara lengkap, siklus air terdiri dari beberapa proses berikut. Evaporasi. Evaporasi adalah menguapnya air yang ada di permukaan seperti air laut, air danau, atau air sungai menjadi uap air dan naik ke atmosfer. Evaporasi disebabkan oleh adanya panas matahari. Kira-kira penguapan air terbesar berasal dari mana ya? Ya, 100 buat kalian yang menjawab air laut. Sekitar 97% air di bumi ada dalam bentuk air asin atau air laut, dan sisanya berupa air tawar. Selain air di permukaan, tumbuhan juga mengeluarkan uap air melalui celah stomata. Proses ini disebut dengan transpirasi. Uap air yang ada di atmosfer akan mengalami kondensasi menjadi cair ketika melewati lapisan udara yang dingin. Kumpulan uap air yang terkondensasi akan membentuk awan. Awan yang baru terbentuk warnanya putih, tapi semakin banyak uap air yang terkondensasi, awan jadi semakin gelap. Warna gelap ini karena cahaya matahari tidak menembus awan. Makin lama, awan jadi makin tebal, berat dan gak sanggup lagi menampung air. Akhirnya, air turun ke bumi atau kita kenal sebagai hujan. Nah, udah gak bingung lagi kan kenapa air hujan bisa turun dari langit? Pertanyaan selanjutnya, apakah air hujan turun secara bersamaan di semua wilayah? Ternyata enggak. Hujan cuma terjadi kalau langit di wilayah tersebut punya awan yang cukup untuk turunnya hujan. Makanya kalau di daerah rumahmu turun hujan, belum tentu di tempat lain juga turun hujan. Pembentukan awan paling banyak terjadi di atas laut. Hal tersebut memungkinkan terjadinya 3 siklus air. Yang pertama, siklus pendek. Terjadi jika awan menyebabkan hujan di atas lautan juga. Yang kedua, siklus sedang.
Terjadi jika awan berpindah ke daratan karena didorong oleh angin atau adanya perbedaan tekanan. Akibatnya, hujan turun di atas daratan. Air hujan yang turun akan mengalir ke tempat-tempat yang lebih rendah, termasuk juga ke laut. Saat mengalir itulah, air bisa meresap ke dalam tanah atau biasa disebut dengan infiltrasi, atau tersimpan di danau dan bendungan. Yang ketiga, siklus panjang. Terjadi jika awan berpindah ke wilayah yang suhunya sangat dingin, seperti puncak pegunungan yang sangat tinggi atau pada musim dingin di daerah subtropis. Akibatnya, terbentuklah kristal es yang kemudian turun dalam bentuk salju. Setelah semua proses tersebut terjadi, siklus air akan kembali lagi ke tahap awal dan berulang secara terus-menerus. Eits, ada fakta kece nih buat kalian semua. Kalau air yang paling banyak menguap adalah air laut, kenapa air hujan gak asin ya? Ada yang bisa nebak? Kakak kasih waktu deh buat mikir. Gampang kok jawabannya. Air hujan gak asin karena gak ada garamnya. Jadi ketika proses evaporasi, cuma air laut saja yang menguap. Sedangkan garam-garamnya gak ikutan menguap. Karena itu, air hujan jadi gak asin. Air hujan malah semakin asam karena bereaksi dengan gas-gas yang ada di atmosfer. Misalnya gas karbon dioksida, nitrogen oksida, atau sulfur oksida. Setelah paham tentang siklus air, apa saja sih manfaat dari air? Peran air dalam kehidupan manusia sangat penting. Misalnya memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti minum, mandi, memasak dan mencuci, irigasi, lahan untuk tambak dan perikanan, sebagai pembangkit energi listrik, jalur transportasi antar pulau, dan sarana olahraga serta pariwisata. Karena manfaat air yang begitu banyak, kita harus selalu menjaga kualitas air supaya bisa terus digunakan. Sayangnya, beberapa aktivitas manusia malah bisa mengganggu siklus air dan memicu bencana alam, seperti banjir dan longsor. Contohnya nih, alih fungsi hutan, pembangunan jalan dan bangunan, atau membuang limbah ke lingkungan dengan sembarangan. Jadi kalau sudah lebih ngerti tentang hal ini, gimana nih biar bisa jadi lebih bijak lagi? Pertama, lakukan apa yang kita bisa untuk merawat perairan yang ada di sekitar kita. Caranya yaitu apalagi di selokan atau di sungai. Kedua, rawat pepohonan yang ada di sekitar kita. Pohon punya peran penting dalam siklus air karena membantu transpirasi dengan mengambil air tanah dan melepasnya sebagai uap air ke atmosfer. Ketiga, menghemat penggunaan air. Untuk banyak orang, air bersih tidak gratis. Ini karena sumber air yang ada harus diolah supaya bersih atau didatangkan dari tempat lain. Dan jangan lupa untuk bersyukur karena kamu punya cukup air bersih untuk kehidupan sehari-harimu. Banyak orang yang tidak seberuntung kamu loh. Di Indonesia sendiri, diperkirakan sebanyak 24 juta orang kekurangan air bersih. Di daerah tempat mereka tinggal, sumber airnya jauh, tercemar, atau mahal. Akibatnya, kebutuhan sehari-hari seperti minum, mandi, cuci pakaian jadi terganggu. Nah, terakhir, kakak mau tanya lagi nih. Kalau seandainya air bersih nggak ada, kira-kira berapa lama ya manusia dapat bertahan hidup tanpa minum air? Sudah paham ya? Tadi ada 3 video. Intinya sama, semuanya tentang siklus air terjadinya hujan. Pasti udah ngeletek nih. Udah ngeletek. Terus kalau ngeletek otak aku kelihatan, Miss. Maksudnya misalnya sudah lebih paham dari pertama kali. Kalian mungkin masih belajar baru lihat judulnya siklus air, apa tuh siklus air gitu. Tapi ternyata sekarang dari beberapa video dan penjelasan sebelumnya kita udah lumayan paham nih. Oh, air itu dari situ, bis makanya nggak habis-habis. Oh, hujan itu tuh dari situ awalnya bisa bentuknya. Aku pikir tuh di atas tuh emang udah ada airnya gitu. Ada nggak yang nyangka seperti itu? Berpikiran bahwa memang di atas itu sudah ada air sebelumnya. Coba Fatan cerita. Gak apa-apa. Misalnya pengen tahu aja sebelumnya Fatan. Tahu gak? Fatan sebelumnya ngerti gak? Hujan itu seperti apa sih sebenarnya? Sebelum belajar ini. Kalau awan itu sebenarnya ada airnya apa enggak menurutmu sebelumnya? Menurut kamu awan itu apa sih sebelumnya itu? Asap apa gitu? Kayak asap
Ada airnya nggak menurut kamu dulu? Oh, malah katanya awal itu es. Ada esnya. Oh, esnya mencair. Oh, jadi itu ada pembekuan es. Ketika dia mencair jadi hujan gitu. Oke. Coba naik, sini naik. Naik. Misalnya cuma mau tanya awan. Misalnya cuma mau tahu. Awan itu menurut Naik dulu apa? Kapas atau apa gitu? Cuma nonton kartun ya. Mungkin ada yang bilang juga permen. Permen apa tuh yang? Bukan permen yang kapas-kapas itu apa namanya? Kapas. Oh, yang warna-warni. Marshmallow kayak kapas kan dia. Ada Arman sebelumnya tahu nggak terbentuknya air hujan? Nggak tahu. Sekarang udah tahu? Udah, oke. Jojo dulu tahu nggak asal dari hujan itu dari mana? Aku pikir sih yang pertama kali itu kayak orang yang di atas itu nangis sih kayak Kalau air matanya segitu banyak orang seperti apa ya teman-teman ya? Paling tidak sudah ada pencerahan bahwa ternyata hujan itu juga asalnya dari air laut, ya, air laut yang menguap. Oke, misalnya mau cek keyakinan atau kepemahaman kalian, kita isi LKPD, ya, kita isi LKPD dulu. Sambil itu adalah ada petunjuk untuk membuat diaroma itu apa namanya siklus air ya nanti. Satu kelompok tuh bareng-bareng ya. Ya diisi. Ada 4 nggak? Teman-teman, nama kelompoknya tulis nama semua teman-teman. Oh, nama kelompoknya beda. Oh iya. Kelompok 1 Aida, kelompok 2 Adela, kelompok 3 Marisa, kelompok 4 Afra, kelompok 5 Jojo. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Terus nanti apa dulu? Yang lain kosongin. Yang kelima kosongin guys. Hanya 4 orang ya sudah yang kelima kosongin. Teman-teman tulis judulnya tadi tentang apa, langkah-langkahnya. Ini misalnya sambil ini ya, membagikan ininya. Kita buat diaroma siklus air.
Ya, kelompok 3 maju yuk. Kelompok 3 duluan yang sudah siap. Nanti kelompok 3 dapat bintang ya, karena sudah siap terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok berapa? Kami dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 ini mempresentasikan siklus air. Yang pertama, air laut menguap ke awan yang dinamakan evaporasi. Yang kedua, air yang menguap berubah menjadi gumpalan awan yang dinamakan kondensasi. Yang ketiga, presentasi. Air hujan. Air laut turun hujan. Air hujan. Hujan yang menyerap ke dalam tanah yaitu infiltrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok Jojo, silakan. Siklus air. Pertama, air yang ketiga, laut hujan. Air hujan yang turun dari awan akan masuk ke tanah dan kembali lagi yang dinamakan infiltrasi. Demikian. Udah gak ada yang bingung kan, Miss, terjadinya hujan kayak gimana? Miss, kenapa di air laut masih ada airnya? Miss, kok awan itu dari mana? Masih ada yang bingung gak? Awan itu dari mana? Jadi nanti jangan gini lagi. Miss, itu di atas itu ampas banyak banget, Miss. Atau gini, Miss tadinya lagi bakar sampah ya tuh asapnya naik ke atas. Atau kalian bilang itu adalah sekumpulan asap pesawat. Ya, ternyata itu awan-awan itu adalah kumpulan dari uap air laut ya. Kumpulan air yang menguap naik ke atas membentuk gumpalan-gumpalan awan.
Kenapa Miss dia turun hujan Miss? Kata Fatan tadi awalnya dia bilang ya ada yang nangis ya. Jojo ya. Tadi di awal Jojo menganggap bahwa ada orang yang nangis Miss di atas awan, makanya turun hujan. Ternyata apa? Ternyata turun hujannya karena apa? Karena awannya tidak kuat lagi menampung air. Ya, pemikiran pertama tidak apa-apa kan, kalau orang belum belajar kan memang belum paham, belum tahu ya. Sekarang sudah tahu ya Jo. Ternyata air hujan itu dari awan yang sudah tidak kuat lagi menahan air yang terlalu banyak sehingga ditumpahkan air itu menjadi air hujan. Turun lagi air hujannya membasahi bumi, tanah, tumbuhan ya. Nah, proses penyerapannya itu disebut tadi apa? Infiltrasi. Okay, before we go home, let's pray surah